Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita drama yang berjudul Duty After School Part kedua. Episode ke-7 berlatar sebulan setelah tragedi kematian Letnan Lee. Scene dibuka dengan Soyeon yang sedang memandangi tanda pengenal militer milik Letnan Lee Chun-ho. Kini, mereka sudah bukan lagi murid SMA yang panik dan ketakutan tiap kali melihat alien bola menyerang. Kemampuan menembak para murid juga sudah meningkat pesat. Para murid juga kelihatan sudah terbiasa dan menerima kondisi new normal ini. Pertengkaran mereka masih sering terjadi, tetapi berkat persahabatan yang solid, sekarang mereka mampu mengatasi situasi sulit. Melihat kemampuan para murid saat ini, Letnan Lee pasti akan sangat terkejut bila masih hidup. Perjuangan mereka melawan alien bola masih terus berlanjut. Meski sudah memasuki musim dingin, tapi prediksi mengenai para alien akan melemah dalam cuaca dingin ternyata meleset. Karena tidak hanya para murid, monster-monster tersebut juga cepat beradaptasi. Para murid menempati sebuah bangunan bekas rest area dan menjadikannya markas sekaligus tempat tinggal sementara. Hirak masih suka mengeluh dan marah-marah, namun semua orang sudah kebal mendengarnya. Sementara Ilha sekarang bisa diajak bekerja sama dan sudah jarang memulai keributan. Malam itu sepulang menjalani tugas, mereka mengadakan sesi berdoa bersama di depan altar yang dibuat untuk mengenang rekan, guru, dan komandan mereka yang gugur. Setelah itu, para murid menghabiskan waktu masing-masing. Esol menghampiri Jangsu yang sedang memeriksa rute pencarian mereka esok hari. Mereka berdua membicarakan tentang hikmah dari deretan kejadian yang telah mereka alami sejak diputuskan untuk melakukan pelatihan militer. Mereka sepakat kalau semua tragedi ini juga memiliki hal baik. Nyatanya, kini anak-anak kelas 32 yang ketika di sekolah dalam situasi normal hidup dalam kelompok-kelompok, sekarang membaur dan saling menjaga satu sama lain. Di sisi lain, anak-anak lain menemukan bakat terpendam Dokjung, yaitu bakat menata rambut. Sementara Soyeon, sejak kepergian Letnan Lee, dari Ilha diketahui Soyeon menjadi lebih murung dan pendiam. Ilha mendatangi Soyeon yang masih terus memandangi kalung militer milik Letnan Lee dan mencoba menghiburnya dengan segelas soda. Malam itu, mereka melakukan rutinitas pemungutan suara untuk menentukan apakah mereka akan tetap tinggal atau pulang. Karena sekarang tidak ada anggota militer yang memimpin mereka, sebenarnya mereka kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sementara alat komunikasi rusak, mereka juga tidak bisa menghubungi markas militer untuk menanyakan misi atau perintah selanjutnya. Karena itu, selagi menunggu sampai mendapatkan alat komunikasi yang berfungsi, para murid sepakat untuk melakukan vote dan mengikuti keputusan mayoritas melanjutkan operasi atau meninggalkan misi. Keesokan harinya mereka semua dibagi menjadi 3 tim. Tim penyerbu bertugas pergi ke sebuah penjara untuk mencari alat komunikasi, kemudian menghabisi alien bola yang mereka temui di perjalanan pulang. Sementara itu, tim pencari ditugaskan untuk pergi ke sebuah rumah sakit dan mengambil obat-obatan serta persediaan lain yang mereka butuhkan. Tim penjaga akan tinggal dan berjaga di markas. Tim penyerbu sampai di sebuah penjara. Kemudian mereka berpencar untuk mencari radio alat komunikasi. Saat sedang mencari, mereka mendengar suara-suara ketukan mencurigakan yang disadari oleh Hirak dan Teman kalau ketukan-ketukan itu adalah sebuah sinyal SOS. Mereka kemudian mencari asal suara itu dan sampai di area di mana sel berisi para tahanan berada. Tim penyerbu memeriksa tempat itu, sampai tiba-tiba Hirak ditarik oleh seorang tahanan yang berada dalam sel. Seketika, suasana sunyi berubah menjadi ribut dengan suara para tahanan yang ternyata hingga kini masih terjebak di dalam sel mereka. Padahal, ketika tim penyerbu masuk, suasana lapas itu terlihat seperti telah lama ditinggalkan dan tidak berpenghuni. Para murid yang terkejut dengan temuan mereka berunding untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan dengan para tahanan. Menurut Yongshin, saat terjadi perang, pemerintah membebaskan penjahat kecil dan memindahkan penjahat besar ke Busan. Sehingga ia menduga kalau para tahanan yang ada di sini pastilah penjahat berat yang sengaja ditinggalkan dan dibiarkan terjebak sampai akhir hayat mereka. Soyun juga menyadari label merah yang menandai tahanan yang tadi menahan Hirak. Label merah itu berarti adalah terpidana hukuman mati. Tim penyerbu menjadi terbelah. Mereka tidak bisa meninggalkan para tahanan itu begitu saja sampai mati kelaparan. Tetapi, mereka juga khawatir dan tidak percaya terhadap para tahanan tersebut. Akhirnya, kesepakatan dibuat. Anak-anak memberikan para tahanan makanan, tetapi tidak akan membebaskan mereka.
Ternyata, para tahanan tersebut benar-benar tidak mengetahui keadaan di luar seperti apa. Sementara anak-anak lain membagikan makanan sambil mendengarkan para tahanan berdebat, Esol membagikan makanan ke sel seorang tahanan yang letaknya lebih jauh. Tahanan tersebut membuat Esol simpati dan kasihan. Pria itu meminta Esol untuk menemui ibunya dan menyampaikan pesan darinya. Tim penyerbu akan segera pergi, tetapi tahanan yang tadi menahan hirap mencoba mengintimidasi mereka karena tidak bersedia membebaskan para tahanan. Tahanan itu berkata kalau mereka meninggalkan para tahanan begitu saja artinya sama saja dengan pembunuhan. Berkat ucapannya itu, sekarang para murid menjadi bimbang. Mereka mencoba berpikir apa yang akan dilakukan oleh komandan mereka di saat seperti ini. Setelah yakin kalau keputusan mereka tepat, mereka kembali berpencar untuk mencari radio dan senjata. Namun, Esol sepertinya punya pikiran lain ketika memandangi foto ibu tahanan yang ditemuinya tadi. Dan benar saja, karena rasa over simpati dan terlalu naif, tanpa sepengetahuan teman-temannya, Esol membebaskan tahanan tersebut. Padahal, sebenarnya tahanan itu adalah seorang psikopat gila dan manipulatif. Berkat tindakan Esol, kini mereka semua berada dalam masalah besar. Menggunakan Esol sebagai tawanan, para tahanan mencoba mengancam tim penyerbu untuk membebaskan mereka. Apalagi, sekarang senjata Esol sudah dilucuti dan dikuasai oleh sekelompok tahanan gila tersebut. Tim penyerbu berunding untuk mengambil keputusan terbaik, tetapi tiba-tiba detektor bola menunjukkan bahwa ada 4 monster sedang menuju ke posisi mereka. Mereka sepakat untuk membebaskan para tahanan sebagai syarat untuk pertukaran dengan Esol. Tapi ternyata, sesuai dugaan para murid, mayoritas tahanan itu melanggar janji bahkan melucuti senjata mereka. Di sisi lain, tim jaga mendapatkan tamu tak terduga. Mereka adalah tentara pelajar dari sekolah lain. Dari mereka, tim jaga mengetahui kabar bahwa ujian akhir sekolah telah dibatalkan. Kemudian, salah satu dari pelajar itu menawarkan diri untuk memperbaiki alat komunikasi tim Sungjin. Namun ternyata, menurut salah satu murid itu, protofon tim Sungjin tidak rusak, tetapi ada orang yang memang sengaja menghilangkan salah satu komponen agar alat itu tidak bisa digunakan. Tim penjaga sangat terkejut mendengar fakta itu. Ditambah lagi, tiba-tiba scene beralih kembali ke tim penyerbu di mana diperlihatkan siluet seorang siswa yang dengan sengaja merusak komponen alat komunikasi di penjara itu. Siapakah kira-kira orang tersebut? Beralih ke tim pencari. Di apotik sebuah rumah sakit, para siswi menemukan banyak obat yang bisa mereka pakai. Sementara itu, Chiol, setelah semalam menyaksikan Suchol menyatakan cinta pada Nara, Chiol juga berpikir untuk melakukan hal yang sama. Mengingat usaha pertamanya gagal, Chiol berpikir keras tentang apa yang harus ia katakan untuk mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi, niatnya itu teralihkan sesaat karena ia menemukan banyak snack dan baterai untuk keperluan kamera. Setelah mengingat kembali niatnya, Chiol berusaha mengungkapkan perasaan melalui rekaman video. Namun, ia tetap tidak mampu dan berakhir mengakui keberanian Suchol yang mampu menyatakan langsung kepada Nara. Kegiatan Chiol kembali teralihkan saat ia mendengar suara orang yang sedang berdebat. Ia mendekati sumber suara dan menemukan Suchol sedang berdiri sendirian di tangga darurat seperti sedang menutupi sesuatu. Setelah Chiol pergi, Suchol mengeluarkan beberapa kertas dari saku celananya. Tim pencari mengumpulkan hasil temuan mereka dan bersiap untuk kembali ke markas. Namun, mereka menyadari Suchol tidak terlihat dimanapun. Ilham meminta Yongsu untuk mencari Suchol, tapi Yongsu tidak bersedia. Chiol akhirnya menawarkan diri untuk mencari Suchol. Sementara itu, Nara dan Sunyi yang sedang menunggu kedatangan teman-temannya dikejutkan oleh suara berondongan tembakan. Ketika sedang mencari sumber suara, keterkejutan mereka berlanjut saat melihat Suchol terjun jatuh dari atas gedung kemudian tewas. Kejadian ini tentu saja tidak hanya mengguncang mereka berdua, tapi semua orang di tim pencari. Dalam epilog diperlihatkan, Suchol duduk di depan altar penghormatan sambil merenung mengungkapkan perasaannya. Suchol berkata kalau ia tak yakin perbuatannya benar dan tak bisa berbuat apapun meski perbuatannya dikritik. Namun, saat ini ia benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Setelah bebas, kini para tahanan berniat memburu para murid yang sedang bersembunyi. Melalui kilas balik, diketahui ternyata ketika mengetahui ada bola monster yang mendekat, tim penyerbu ingin memanfaatkan kesempatan ini sebagai jalan untuk menyelamatkan Esol. Karena curiga para tahanan akan melanggar kesepakatan, para murid membuat rencana untuk menggunakan para monster sebagai alat untuk menghabisi para tahanan. Jadi, mereka mengosongkan peluru dalam senjata, kemudian mereka semua, kecuali Hirak dan Teman, menemui para tahanan untuk bertransaksi.
Sesuai dugaan, meskipun pintu sudah dibuka, para tahanan minta mereka melepaskan senjata namun tetap menahan Esol. Di sepersekian menit momen transaksi, Yongshin berhasil memperingatkan Esol mengenai kemunculan bola sehingga Esol bisa waspada. Kemudian, tanpa mengetahui senjata yang dibawa tidak memiliki peluru, para tahanan kini merasa di atas angin dan beralih memburu para murid. Sementara tim penyerbu lain bersembunyi sambil menunggu kemunculan monster, Hirak dan Teman mendapat tugas untuk memancing monster-monster menyerbu penjara. Monster-monster pun akhirnya berdatangan dan menumbangkan satu persatu tahanan gila tersebut. Esol berhasil lepas dari tahanan yang berusaha melecehkannya dan berusaha mencari jalan keluar. Esol mendengar suara Bora yang juga sedang berusaha mencari keberadaannya. Kemudian mereka bertemu. Tapi, mereka berpapasan dengan dua orang tahanan yang masih bertahan hidup. Tahanan yang dibebaskan Esol dan tahanan yang sempat menyerang Hirak. Tahanan yang dibebaskan Esol terus-terusan menyerang Bora yang terus berusaha melindungi Esol sambil mengucapkan kata-kata kasar dan kotor kepada mereka berdua. Esol yang melihat Bora terus disiksa karena mencoba melindunginya, kemudian melemparkan sejumput pasir ke arah tahanan itu yang menyebabkan pria itu mundur dan menghentikan serangannya. Saat itulah tahanan yang menahan Hirak datang dan mengambil senjata Bora yang tergeletak jatuh. Seketika, tahanan psikopat ini menyuruh tahanan yang satunya untuk menembak Esol dan Bora. Di momen genting ini, alih-alih menembak Esol dan Bora, si tahanan malah menghabisi si psikopat. Sebelum pergi, tahanan itu berkata pada murid kalau kini ia tahu mengapa bola-bola alien itu muncul di atas mereka. Tujuannya adalah untuk melakukan pembersihan di bumi karena manusia adalah sampah. Beralih ke tim pencari yang masih terguncang dengan kematian Suchol. Mereka memutuskan untuk membawa jasad Suchol ke markas dan menguburkannya bersama teman-teman yang lain. Saat akan mengangkat jasadnya, Sunyi menemukan secari kertas yang ternyata adalah kertas suara miliknya dalam pemungutan suara semalam. Penemuan ini jelas membuat mereka kebingungan dan memunculkan banyak praduga terhadap Suchol. Beberapa menduga kalau Suchol telah merekayasa hasil voting. Yongsu berpikir kalau Suchol menghabisi nyawanya sendiri karena tidak tahan menanggung rasa bersalahnya. Namun, Yeonju menyinggung soal suara tembakan yang terdengar sebelum Suchol jatuh, dan Chiol yakin Suchol tidak bunuh diri karena sempat berbicara dengannya beberapa saat sebelumnya. Kemudian, Chiol ingat sesaat sebelum menemukan Suchol di tangga darurat, ia mendengar Suchol seperti sedang berdebat dengan seseorang. Namun, ketika akan mengatakan hal itu kepada teman-temannya, Chiol menjadi ragu, karena itu artinya ia akan menciptakan ketegangan yang memicu perpecahan di antara teman-temannya akibat kecurigaan. Hal yang sama terjadi di tim penjaga. Setelah tim dari SMA lain berpamitan, mereka berpisah jalan. Namun, sebelum itu, Dok Jung mencoba memastikan kembali informasi tentang alat komunikasi mereka yang rusak. Meskipun jawabannya sudah pasti, tim sekolah lain memutuskan untuk netral dan menyerahkan jawabannya pada tim penjaga sendiri. Mereka tahu bila terjadi sesuatu yang membuat kehilangan kepercayaan antar anggota tim, situasi akan menjadi makin sulit sehingga mereka tidak ingin ikut campur dalam urusan tim SMA Sungjin. Dok Jung dan Junhee memutuskan untuk merahasiakan informasi ini terlebih dahulu. Setelah apa yang terjadi di penjara, tim penyerbu kembali dalam keadaan lelah dan lesu. Tidak sampai di situ, beberapa saat kemudian, tim pencari pun kembali dengan jasad Suchol dalam kondisi yang tak kalah mengenaskan. Malam itu, mereka semua menguburkan jasad Suchol. Setelahnya, Chiol mencoba mengkonfirmasi tentang 3 kertas suara yang dimiliki oleh Suchol kepada Yujong dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang, semua orang saling mencurigai satu sama lain. Teman yang selama ini tenang bahkan tersulut emosi dan bertengkar dengan Sunyi. Yongshin berusaha menengahi dan bertanya kronologi kematian Suchol. Chiol akhirnya menyampaikan hal yang tidak bisa disampaikannya ketika di rumah sakit, mengenai pertengkaran Suchol dengan seseorang. Sontak, informasi itu membuat semua orang kaget. Dan benar saja, kepercayaan di antara mereka semua mulai goyah digantikan oleh kecurigaan. Situasi menjadi tegang. Sunyi mendesak Yujong untuk mengatakan kebenaran tentang pemungutan suara. Akan tetapi, tindakannya itu malah memperburuk keadaan dan memicu perkelahian. Saat situasi semakin tak terkendali, Ilha menembakkan senjata untuk menghentikan perkelahian. Tiba-tiba saja ia mengaku bahwa selama ini, ia dan Suchol telah memanipulasi hasil pemungutan suara. Ilha, Suchol, dibantu oleh Jangsu dan Yujong selama ini memanipulasi hasil pemungutan suara. Anak-anak lain yang marah dan merasa ditipu menanyakan alasan mereka, namun keempatnya tidak menjawab. Saat itulah Dok Jung buka suara.
Ia memberitahu mereka semua mengenai ujian akhir sekolah yang telah dibatalkan. Dokjung juga menceritakan pertemuan mereka dengan murid dari sekolah lain dan fakta bahwa alat komunikasi mereka selama ini disabotase. Saat ini, yang paling tidak bisa menerima kenyataan mengenai fakta bahwa ujian telah dibatalkan adalah Yongsu yang menganggap ujian akhir lebih penting daripada apapun. Kini, setelah kepercayaan antar murid runtuh, mereka diambang perpecahan. Ilha akhirnya buka suara dan menceritakan kronologi yang sebenarnya. Ketika informasi pembatalan ujian disampaikan, dirinya dan Sucholah yang menerimanya. Namun, meski ujian telah ditiadakan, mereka diperintahkan untuk tetap melanjutkan operasi. Suchol menyadari anak-anak lain pasti akan ribut ingin pulang bila informasi ini disampaikan. Akan tetapi, keputusan untuk kembali ke Seoul dalam situasi ini adalah hal yang tidak masuk akal, karena di sana pasti ada lebih banyak bola. Karena itu, Suchol memutuskan untuk merusak protofon mereka dan merahasiakan informasi ini bersama Ilha. Suchol berniat untuk menyelesaikan misi menghabisi bola dan mengakhiri invasi alien supaya ia dan teman-temannya bisa kembali sekolah. Sementara itu di saat bersamaan, Yujong dan Jangsu juga sedang membahas tindakan mereka selanjutnya pasca rusaknya protofon. Ternyata awalnya, Jangsu dan Yujong juga tidak mengetahui kalau protofon sengaja dirusak. Tetapi, Yujong punya pendapat yang sama dengan Suchol mengenai tetap tinggal dan menyelesaikan operasi. Ide manipulasi pemungutan suara pun ternyata adalah ide Yujong. Niatnya melakukan ini semua semata-mata karena Yujong tidak ingin teman-temannya berada dalam bahaya dan tidak ingin melihat teman-temannya mati. Jangsu akhirnya menyetujui rencana Yujong. Setelah itu, Ilha dan Suchol menghampiri mereka dan berbagi rencana mereka juga. Saat itulah, Yujong, Jangsu, Ilha, dan Suchol bekerja sama melakukan misi rahasia mereka. Namun, meski sudah menjelaskan kejadian yang sebenarnya, kepercayaan para murid sudah terlanjur hancur. Mereka lebih kecewa karena Yujong dan yang lain menyembunyikan fakta dan mencoba memanipulasi mereka daripada batalnya ujian akhir itu sendiri. Esok harinya, mengikuti suara mayoritas, mereka semua meninggalkan markas sementara dan melanjutkan perjalanan menuju Seoul. Pada epilog episode ini, Yongsu menjelaskan mengapa ia begitu terobsesi dengan poin ekstra dan ujian. Yongsu menjelaskan kalau ia hidup dalam kemiskinan dan hanya bisa lepas dari kondisi ini hanya jika ia memenangkan lotre. Karena itu, demi bisa memberikan kehidupan normal kepada orang tua dan adik-adiknya, Yongsu harus bisa masuk ke universitas terbaik dan menjadi yang terbaik. Misteri protofon yang rusak dan hasil voting yang aneh sudah terjawab. Namun, masih ada satu pertanyaan lain yang mengganjal. Sebenarnya, apa yang terjadi pada Suchol? Episode 10 dibuka dengan scene yang memperlihatkan Chiol yang kelihatannya baru sadarkan diri dari pingsan. Kemudian terlihat juga scene di mana tubuh-tubuh tergeletak berdarah-darah. Lalu, scene mundur ke 11 jam sebelum kejadian ini. Setelah berjalan kaki selama 2 hari, para murid yang tampak kelelahan sampai di sebuah pelabuhan. Jarak mereka menuju Seoul masih 100 km lagi. Namun mereka sudah kehabisan makanan serta air. Ditambah lagi, di sana mereka menemukan jasad anak-anak SMA lain yang sebelumnya bertemu dengan tim jaga di markas. Dokjung, Hana, dan Junhee mengenali mereka dan menyadari mereka semua tewas diserang oleh monster. Tiba-tiba Yongsu berubah pikiran dan mengajak mereka untuk kembali saja ke area peristirahatan. Yang lebih mengesalkan lagi, meski pembatalan ujian sudah pasti, Yongsu masih yakin ada kemungkinan ujian tidak dibatalkan. Ia masih terus saja membahas tentang poin tambahan yang dijanjikan. Anak-anak lain sudah muak mendengarnya. Bahkan Soyeon menyuruhnya untuk pergi sendiri saja. Namun, Yongsu masih terus berusaha membujuk Yongju dan Jangsu. Ia bilang tidak ingin mati begitu saja dan harus kuliah. Malam harinya, mereka sampai di sebuah taman hiburan. Di sana mereka beristirahat dan menikmati makanan yang bisa mereka temukan. Mereka juga menjadikan momen ini untuk berekonsiliasi dengan Yujong, Jangsu, dan Ilha. Setelah merenungkan tentang apa yang terjadi kepada murid SMA lain yang tadi mereka temui, mereka membayangkan kalau bisa jadi seperti itulah nasib mereka bila memutuskan berpisah setelah berbeda pendapat. Mereka mengakui apa yang dilakukan oleh Yujong dan Jangsu sebenarnya tidak salah, sehingga meskipun awalnya merasa dibohongi dan dihianati, mereka harus bersyukur karena berkat Yujong, saat ini mereka masih bersama untuk saling melindungi. Lalu, tiba-tiba semua lampu di taman hiburan menyala, begitu pula semua wahananya. Yongshin dan Soyun berhasil menemukan sumber daya dan menyalakannya. Akhirnya, semua murid memutuskan untuk sejenak melupakan tragedi yang sedang mereka lalui dan menikmati momen ini. Kecuali Yongsu.
Jangsu mencoba membujuknya ikut bermain bersama yang lain, namun Yongsu menolak dan malah menjelekkan Jangsu dari balik punggungnya. Yongsu masih tidak bisa menerima bahwa ujian telah dibatalkan. Sementara Ilha merenungi cara hidupnya selama ini. Di hadapan Chiol, ia mengakui rasa bersalah atas kematian Suchol dan Yonghun. Ilha merasa kalau dialah yang telah menyebabkan Suchol tewas, karena orang yang didengar Chiol sedang bertengkar dengan Sochul di tangga darurat adalah Ilha. Walau selama ini dipendam dan cenderung menghindar, Ilha juga merasa bersalah atas kematian Yonghun. Karena ia merasa gara-gara dirinya lah, Yonghun dimakan oleh monster raksasa. Namun, seperti yang pernah wali kelas mereka katakan, Chiol meyakinkan Ilha kalau semua itu bukanlah salahnya. Bukan Ilha yang memanggil bola-bola, dan bukan Ilha juga yang memaksa mereka semua untuk melawan para monster itu. Di sisi lain, Bora membuka diri terhadap Esol. Ia menjelaskan alasannya selalu kesal tiap kali melihat Esol. Mereka ingin menutup hari itu dengan berfoto bersama menggunakan kamera Chiol. Tetapi Chiol malah menemukan hal yang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi, di rumah sakit ketika Chiol meninggalkan kameranya, Suchol menemukan kamera itu dan membuat rekaman diri untuk mengakui perbuatannya merusak protofon. Saat sedang merekam, 3 ekor monster datang dan menyerangnya. Suchol berusaha melawan ketiga monster tersebut seorang diri dan dalam prosesnya ia terjatuh dari jendela yang ada di lantai tersebut. Setelah mengetahui kebenarannya, di satu sisi mereka sedih atas apa yang terjadi pada Suchol. Namun di sisi lain, semua orang merasa lega karena ternyata kecurigaan mereka terhadap satu sama lain tidak terbukti. Setelah meninggalkan Yongsu, Jangsu menghampiri Soyeon yang sedang menyendiri di pinggir laut sambil menggenggam kalung Letnan Lee. Mereka berdua bertukar pikiran dan mengungkapkan kerinduan masing-masing terhadap komandan mereka. Saat itu, Yongsu melihat Jangsu dan Soyeon duduk berdua di pinggir pantai dan merasa cemburu. Yongsu yang berniat menunjukkan sebuah koran dengan headline "Ujian tidak jadi dibatalkan" kepada semua orang, mendatangi Soyeon yang kini sudah berpisah dengan Jangsu. Soyeon melihat koran yang dibawa Yongsu dan menyadari kalau itu adalah koran lama. Tapi Yongsu tetap tidak mau menerima kenyataan dan berubah menjadi gila. Ditambah lagi, dengan dibutakan cemburu, ia menuduh Soyeon dan Jangsu berciuman dan menganggap Soyeon tidak sadar situasi. Melihat kegilaan Yongsu, Soyeon berusaha melepaskan diri darinya, namun Soyeon malah terdorong hingga pingsan. Saat sedang tak sadarkan diri, Yongsu melecehkan Soyeon, dan aksinya itu dipergoki oleh Ilha. Terjadi perkelahian antara Ilha dan Yongsu. Yongsu memukul kepala Ilha dari belakang, menembaknya, kemudian menenggelamkan tubuhnya ke laut. Tanpa menyadari situasi genting itu, anak-anak lain masih menikmati momen mereka sampai ketika mereka mendengar suara tembakan. Mereka pergi ke arah datangnya suara dan menemukan hanya ada Yongsu dan Soyeon di sana. Yongsu berusaha mengarang cerita kalau Ilha diseret ke dalam laut oleh monster. Namun, cara bicaranya yang berantakan membuat semua orang menjadi bingung. Ditambah lagi, kebetulan saat itu alat detektor berbunyi dan menunjukkan kalau ada ratusan bola yang mendekat menuju posisi mereka. Kepanikan makin menjadi. Jangsu berusaha tenang dan membujuk Yongsu untuk bercerita dengan benar. Namun, cerita Yongsu terinterupsi karena monster semakin dekat. Mereka harus segera pergi dari sana. Momen bahagia sesaat mereka lagi-lagi berakhir tragis. Mereka mencoba mengorek informasi mengenai apa yang terjadi kepada Soyeon. Namun, Soyeon tidak mengingatnya. Mereka berjalan sampai ke sebuah sekolah dan memutuskan beristirahat di sana. Kelihatan sekali, Yongsu mengawasi gerak-gerik Soyeon sepanjang perjalanan dan masih tetap waspada tiap kali ada yang bertanya pada Soyeon. Perasaan para murid campur aduk. Mereka masih belum bisa menerima kematian Ilha yang tiba-tiba dan tidak jelas ini. Yujong memutuskan mereka akan kembali ke pantai besok untuk memastikannya. Paling tidak, mereka berharap mungkin bisa menemukan jasad Ilha untuk benar-benar mengkonfirmasi keadaan Ilha. Tidak ada yang menyadari, tiap kali pembicaraan tentang Ilha dan kemungkinan Ilha masih hidup disebut, Yongsu terlihat waspada dan panik. Apalagi setelah keputusan yang dibuat oleh Yujong. Tentu saja, bila mereka bisa melihat jasad Ilha, mereka akan bisa melihat luka tembak di tubuhnya. Selain itu, sepertinya Soyeon mengingat sesuatu dan Yongsu mencurigainya. Yongsu benar-benar menggila. Kegilaannya makin menjadi ketika melihat Jangsu dan Soyeon pergi bersama. Yongsu mendengar Soyeon menceritakan kejadian di taman hiburan kepada Jangsu, dan kecurigaan Soyeon terhadap Yongsu tentang hilangnya Ilha. Sementara itu, anak-anak lain sedang merenungi refleks mereka yang kini menempati ruang kelas 32. Secara tak sadar, mereka juga kini duduk di kursi masing-masing seperti saat di kelas aslinya.
Sambil bernostalgia mengenang teman-teman yang tidak bisa hadir bersama mereka saat ini, mereka juga berbagi pikiran tentang apa saja hal yang akan mereka lakukan jika berhasil kembali ke Seoul. Kembali ke Yongsu, pikiran gilanya sudah tidak terkendali. Kini ia membayangkan Soyeon dan Jangsu mengadukan perbuatannya kepada semua orang. Ia juga membayangkan kemunculan para monster yang sebenarnya tidak pernah ada di sana. Kegilaan Yongsu mendorongnya melakukan tindakan ekstrim. Yongsu mendatangi kelas dengan membawa senjata, kemudian menembaki semua teman-temannya. Di tengah kepanikan dan kebingungan dengan alasan Yongsu melakukan ini semua, satu persatu anggota Platoon 2 tumbang. Yongsu terus mengatakan kalau ia tak punya pilihan lain selain melakukan hal ini, karena ia tidak bisa kuliah berarti hidupnya sudah berakhir. Aksi Yongsu itu akhirnya berhasil dihentikan oleh Esol. Esol yang diselamatkan Bora menembak Yongsu di saat Yongsu lengah hingga tewas. Dalam insiden ini, semua anggota Platoon 2 tewas, dan tentu saja menyisakan duka dan trauma mendalam untuk 4 orang yang selamat. 4 orang tersebut adalah Chiol, Nara, Esol, dan Hana. Meski berharap semua ini hanyalah mimpi, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap takdir yang telah terjadi. Ujian diadakan kembali 2 tahun setelah tragedi SMA Sungjin. Poin tambahan yang dijanjikan oleh pemerintah menuai pro dan kontra. Tentu saja karena ada banyak siswa yang gugur demi mendapatkan poin tersebut. Namun, terlepas dari banyaknya orang yang menentang kebijakan itu, ujian tetap berjalan. Akhir episode ini diceritakan melalui sudut pandang Chiol. Sambil duduk di ruang ujian yang tidak bisa dihadiri oleh teman-temannya, Chiol berpikir kembali tentang banyak hal yang telah ia lalui dan tentang keputusannya untuk berkuliah. 2 bulan setelah kejadian naas itu, pemerintah mengembangkan senjata baru. Dengan menggunakan senjata tersebut, hampir seluruh bola-bola alien berhasil dimusnahkan hanya dalam waktu 2 minggu. Chiol jadi mempertanyakan kembali apakah teman-temannya mati konyol. Bila memang mereka sudah menemukan senjata yang hebat dan bisa mengakhiri perang dengan semudah itu, mengapa mereka masih harus dipaksa untuk mempertaruhkan nyawa berperang melawan para bola? Namun, selama perang, Chiol belajar banyak hal yang tak diajarkan di sekolah. Seperti kata Letnan Lee, untuk bisa bertahan hidup, tidak ada aku atau kamu, tetapi kami. Tidak ada hal yang paling penting daripada kebersamaan. Selama bisa saling membantu dan melindungi, tidak akan ada yang bisa menghalangi dan mengalahkan mereka. Namun sayangnya, meskipun mereka berhasil menjadi kuat dan tidak takut lagi terhadap para alien, mereka gagal memenuhi misi yang paling utama, yaitu memenuhi permintaan Letnan Lee. Mereka gagal untuk saling percaya dan saling melindungi, dan itu berujung pada kehancuran. Pada akhirnya, mungkin musuh sebenarnya yang harus mereka lawan bukanlah monster bola alien, tetapi hal yang lain. Dan dengan ini, drama Duty After School bagian kedua pun sudah berakhir. Nah, bagaimana serial Duty After School ini? Walaupun sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, misalnya, kemana perginya Sersan Kim Won Bin? Mengapa ia tidak muncul sejak awal bagian kedua dimulai? Kemudian, apa yang terjadi selanjutnya kepada 3 orang lain yang selamat? Apakah mereka berhasil bertemu kembali dengan keluarga? Dan pertanyaan lainnya. Pada intinya, kebijakan poin tambahan yang dibuat pemerintah hanyalah alasan yang digunakan untuk memaksa para pelajar mengikuti wajib militer. Militer tidak jujur tentang ujian yang sudah dibatalkan sejak awal dan tetap memaksa para pelajar untuk lanjut berperang. Pada akhirnya, para pelajar dipaksa untuk menjadi alat berperang melawan alien. Sebenarnya, di luar dugaan penonton yang memprediksi bahwa bagian kedua akan lebih mencekam dan memperlihatkan lebih banyak adegan perang melawan alien, ternyata bagian kedua lebih fokus kepada konflik internal yang melanda para murid. Setelah kehilangan komandan sebagai tempat bersandar juga menumpukan harapan, mereka kini harus berusaha bertahan bersama-sama. Dengan berpegang pada pesan terakhir Letnan Lee, para pelajar berusaha untuk saling membantu dan melindungi. Namun, meski sudah membuktikan mereka mampu mati-matian bertahan hidup dari serangan alien, mereka gagal menunaikan tugas yang utama, untuk saling percaya dan saling melindungi. Mereka gagal melindungi salah satu anggotanya dari kegilaan, dan hal ini berujung pada akhir hidup para pelajar. Nah, apakah akhir kisah drama ini sudah sesuai dengan prediksi dan ekspektasi kalian? Video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!